Khulafaur Rasyidin adalah pejabat kekuasaan tertinggi yang bertugas untuk melanjutkan kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan yang mengatur semua tugas kenegaraan setelah Rasulullah SAW wafat. Masa Khulafaur Rasyidin dimulai sejak tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah hingga 661 Masehi atau 41 Hijriah yang terbagi menjadi 4 kepemimpinan, yakni Abu Bakar As-Siddiq 632 sampai 634 Masehi, Umar bin Khattab 634 sampai 644 Masehi, Utsman bin Affan 644 sampai 656 Masehi dan Ali bin Abi Thalib 656 sampai 661 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq 632 sampai 634 Masehi merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling dekat serta setia mengikuti ajaran-ajarannya. Di samping itu, ia merupakan orang yang sangat ramah, lembut hatinya, namun juga kuat serta tegas. Karena di tengah banyaknya orang-orang Arab yang murtad, serta mencoba untuk menggoyahkan sendi-sendi Islam, ia tampil untuk memperkuat bahkan merintis penyebaran Islam serta kedaulatannya. Masa Abu Bakar As-Siddiq dapat dikatakan sebagai masa yang unik. Masa itu adalah masa transisi yang wajar dengan masa Rasulullah SAW, baik dalam politik agama maupun politik sekuler. Diawali dengan perselisihan pendapat antar sahabat, munculnya nabi-nabi palsu, adanya gerakan ridhat agama di kalangan umat Islam. Maka tidak ada jalan, Abu Bakar harus bertindak menentukan langkah demi mengatasi keadaan yang genting. Langkah tersebut sudah dimulai oleh Nabi sendiri ketika mengadakan hubungan dengan negara-negara tetangga dan menjalankan politik dakwahnya. Jadi tidak ada jalan lain bagi Abu Bakar kecuali meneruskan langkah tersebut, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Bentuk pemerintahan yang dijalankannya bersifat sentral, eksekutif, legislatif, dan yudikatif terpusat pada pimpinan tertinggi. Ketika menjabat sebagai khalifah, Abu Bakar As-Siddiq selalu melibatkan para sahabat dalam menentukan kebijakan. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq membentuk sebuah lembaga khusus semisal Majelis Syuro sebagai tempat musyawarah dalam menentukan kebijakan. Para anggota Majelis Syuro yang dibentuk Abu Bakar adalah dari kalangan para sahabat yang mewakili ulama dan kaum muslim, baik dari kalangan muhajirin maupun ansor. Apabila dihadapkan pada sebuah permasalahan, Abu Bakar segera memanggil mereka untuk dimintai pendapat. Hal ini berangkat dari kesadaran bahwa seorang pemimpin hanyalah manusia biasa, sehingga membutuhkan orang-orang yang bijak dan ahli dalam menjalankan pemerintahannya. Bentuk pemerintahan yang dijalankan Abu Bakar As-Siddiq adalah pemerintahan yang ideal, yang memberikan ruang bagi rakyat melalui wakilnya dalam Majelis Syuro untuk ikut berpartisipasi dalam menetapkan kebijakan pemerintah. Pada pidato pertama setelah pelantikannya sebagai khalifah, Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, "Hai orang-orang banyak seumumnya, aku diangkat mengepalai kamu, dan aku bukanlah terbaik di antara kamu. Jika aku membuat kebaikan, maka songkonglah aku. Jika aku membuat kejelekan, maka betulkanlah daku. Kebenaran itu suatu amanat dan kebohongan itu suatu khianat. Yang terlemah di antara kamu, aku anggap terkuat sampai aku mengambil dan memulangkan haknya. Yang terkuat di antara kamu, aku anggap terlemah sampai aku mengambil hak si lemah dari tangannya. Janganlah seorang pun di antara kamu meninggalkan jihad. Kaum yang meninggalkan jihad akan ditimpakan kehinaan oleh Tuhan. Patuhilah daku selama aku mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Bila daku mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, tiada kewajiban patuh bagi kamu terhadap daku." Khotbah jabatan yang sangat singkat namun mencerminkan garis dasar baru di dalam sejarah kemanusiaan. Pada saat kaisar-kaisar Imperium Roma dewasa itu mempunyai wewenang dan kekuasaan absolut. Begitupun khosrow-khosrow Imperium Parsi dengan wewenang dan kekuasaan absolut. Maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam kebijaksanaan pemerintahan yang akan dijalankan itu menggariskan kerakyatan yang murni serta prinsip-prinsip dalam agama.
Hal tersebut juga menggambarkan tentang manajemen pemerintahan yang dibangun Abu Bakar As-Siddiq atas kesetiaannya kepada Rasulullah serta strategi yang disusun dalam pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat dan penyebaran Islam sehingga ke daerah di luar Arab. Ia mampu menyusun perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat, serta pengawasan yang ketat. Perencanaan pada prinsipnya menentukan kegiatan apa yang akan dilakukan, kapan akan dilakukan, dan di mana akan dilakukan, serta bagaimana kegiatan itu dilakukan. Rencana yang menjembatani apa yang ada pada sekarang dengan apa yang diinginkan di masa mendatang. Dalam penyusunan rencana tersebut tergambar dalam pidato pertama Abu Bakar, yaitu meneruskan rencana yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW serta penyusunan rencana yang melibatkan anggotanya dalam majelis syuro. Pelaksanaan yang tepat hal itu tentu mengandung unsur pengorganisasian dalam pelaksanaan, adanya kejelasan unit-unit yang akan terlibat, serta adanya batas kewenangan, tugas dan tanggung jawab di masing-masing unit. Pelaksanaan yang tepat tercermin dalam kepemimpinan yang bersifat afiliatif, yakni walaupun kebijakan ada di tangan pemimpin tertinggi, namun Abu Bakar memberi jalan bagi para anggotanya untuk menyampaikan pendapat dan bertindak. Sedangkan pengawasan yang ketat dilaksanakan sejak awal penyusunan rencana untuk menghindari kekeliruan dalam tahap perencanaan hingga terlaksananya kegiatan dan evaluasi. Pengawasan tersebut Abu Bakar laksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat Islam, baik mengenai pengawasan fungsional maupun pengawasan masyarakat. Seperti yang telah tergambarkan di atas tadi, maka peran Abu Bakar As-Siddiq dalam serangkaian kegiatan manajerial pemerintahan yang dibangun punya dua fungsi utama, yaitu fungsi imamat, memimpin kekuasaan duniawi dan agamawi, serta fungsi risalat, membawa dan menyampaikan ajaran-ajaran agama. Yang selanjutnya yaitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Secara biografi singkatnya, dalam nasabnya itu beliau merupakan keturunan dari suku Quraisy, yang mana Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza al-Quraisy ini berasal dari suku Bani Adi, yaitu suku yang sangat terpandang dan berkedudukan tinggi di kalangan orang-orang Quraisy. Sedangkan ibunya bernama Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdillah, yang silsilahnya itu masih berhubungan dengan Nabi Muhammad. Lalu mengenai gelar atau julukan, beliau mempunyai beberapa julukan. Di antaranya yaitu julukan Al-Faruq, yang mana julukan Al-Faruq itu sendiri diberikan oleh Nabi Muhammad karena Umar bin Khattab itu dikenal sebagai salah satu sahabat Rasul yang terdepan, selalu membela Nabi dan ajaran Islam. Bahkan beliau tanpa ragu menentang sahabat lamanya yang dulu bersamanya ikut menyiksa para pengikut Nabi. Hal itulah yang membuat Umar bin Khattab dijuluki dengan nama Al-Faruq, yang artinya pembeda. Lalu ada julukan Singa Padang Pasir. Ini dikarenakan Umar itu menjadi pemuda yang sangat disegani dan ditakuti pada masa itu, bukan hanya di kalangan manusia, tapi juga di kalangan jin. Lalu ada julukan Abu Faiz. Umar diberi julukan tersebut karena beliau terkenal dengan kecerdikannya. Pada pemerintahan Umar bin Khattab ini, beliau diangkat sebagai khalifah itu pada tahun 13 sampai 23 Hijriah
atau 634 sampai 644 Masehi. Pengangkatan Umar ini menjadi khalifah merupakan fenomena baru dan berbeda dengan tahun atau dengan khalifah yang sebelumnya. Pada pengangkatan Abu Bakar itu diangkat berdasarkan musyawarah yang alot dan menegangkan. Proses pengangkatan Umar ini berbeda karena Umar ini direkomendasikan dari Abu Bakar yang kemudian diadakan lobby atau rembugan dengan tokoh-tokoh sahabat yang lainnya. Yang kemudian akhirnya para sahabat menyetujui akan pengangkatan Umar sebagai khalifah penerus dari Abu Bakar. Yang selanjutnya itu mengenai kebijakan ekonominya. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ini ada beberapa kebijakan yang diterapkan ya. Di antaranya itu seperti al-kharaj atau yang di sini itu Umar mengubah peraturan yang mana tanah-tanah itu harus tetap dalam tangan pemiliknya semula, tetapi bertalian dikenakan pajak tanah. Lalu Ghanimah ini mengenai harta rampasan perang. Lalu yang ketiga itu kebijakan dalam pemerataan zakat, yang mana pada masa kepemimpinannya Khalifah Umar bin Khattab ini melakukan pemerataan terhadap rakyatnya dan meninjau kembali bagian-bagian zakat yang diperuntukkan kepada orang-orang yang diperjinakkan hatinya. Selain dalam bidang politik, ada pula beberapa kebijakan. Selain dalam bidang kebijakan ekonomi, ada juga kebijakan dalam bidang politik. Salah satunya pada masa itu Umar bin Khattab telah membentuk sebuah lembaga yang bernama Ahlul Hal wal Aqdi atau lembaga penengah dan pemberi fatwa, yang mana lembaga ini itu terdiri atas wakil-wakil rakyat yang duduk sebagai anggota majelis syura yang terdiri dari alim ulama dan kaum cendekiawan yang menjadi pemimpin rakyat dan dipilih atas mereka. Pada masa Umar bin Khattab ini juga wilayah Islam semakin diperluas atau sedang maraknya ekspansi Islam, perluasan wilayah Islam, yang mana perluasan tersebut diantaranya perluasan Islam ke Syria, yang mana perluasan ke Syria ini sebelumnya sudah dilakukan oleh masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Namun sebelum keseluruhan dapat dikuasai, beliau Khalifah Abu Bakar itu meninggal, yang kemudian pada saat pemerintahan atau masa kepemimpinan dari Umar bin Khattab ini kemudian dilanjutkan lalu pengembangan Islam atau perluasan wilayah Islam ke daerah Persia atau Iran. Penyebaran ini itu sudah dimulai sejak Khalifah Abu Bakar, akan tetapi tentara Islam selalu terdesak oleh pasukan Kisra Yazdajir III karena jumlah dari pasukan Islam di Persia itu yang sangat sedikit ya. Saat itu pasukan Islam itu banyak dipusatkan di Syria. Pada era pemerintahan Khalifah Umar dan setelah pertempuran di Syria selesai, maka pasukan Islam dipusatkan ke Persia untuk menyelesaikan perang. Perang dimulai dari kota Qadesiyah. Setelah kemenangan di Qadesiyah, pasukan Islam berturut-turut mengalahkan kota Madain, yaitu ibu kota dari Persia,
Nahwan dan mengalahkan Kisra Yazdajir III hingga ia tewas. Selanjutnya yaitu penyebaran Islam di Mesir. Pada saat Islam mulai menapaki kejayaannya, bangsa Mesir itu masih dikuasai oleh bangsa Romawi Timur. Saat itu penduduk Mesir itu sudah mendengar harumnya nama pasukan Islam. Berita yang mereka dengar itu mengenai sikap-sikap dari pasukan Islam seperti bersikap pembebas dari segala penindasan, pandai menyesuaikan diri dan peramah dalam bergaul, serta memberi kemerdekaan beragama kepada semua penduduk dan menghormati agama lain. Pada saat itu bangsa Romawi membebani penduduk Mesir dengan pajak yang sangat berat. Oleh karena itu, penduduk Mesir ini sangat mengharapkan kedatangan pemimpin baru yang dianggap sebagai pembebas bangsa Mesir, yaitu pasukan Islam untuk mengusir bangsa Romawi Timur yang menjajah Mesir. Kemudian ada beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Yang salah satunya yaitu adanya Perang Yarmuk ya. Perang Yarmuk ini merupakan perang yang terjadi antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi, yang mana jumlah antara keduanya sangat berbanding jauh. Perang Yarmuk ini terjadi pada masa pemerintahan dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mendekati Khalifah Umar bin Khattab. Namun pada pertengahan perang ini dikabarkan bahwa Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq itu wafat, yang kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar sendiri pada awal menjadi khalifah ini, pada saat menjadi khalifah ini berada di awal terjadinya perang sengit di Yarmuk tersebut, yang mana meskipun demikian kaum muslimin tetap memperoleh kemenangan yang gemilang pada perang tersebut. Yang selanjutnya itu ada penanggalan Hijriyah. Pada masa Umar bin Khattab ini mulai adanya penetapan penanggalan Hijriyah, yang mana sebelumnya agama Islam ataupun bangsa Arab itu tadinya belum mempunyai tarikh atau tahun sendiri. Maka dari tindakan Umar bin Khattab ini membuat penanggalan Hijriyah itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan sangat tepat sekali, yang tindakan yang diambil dari Umar ini, yang mana penanggalan ini sebagai pangkalnya itu diambil dari kejadian yang sangat penting, yaitu pada saat tumbuhnya Islam untuk menjadi agama dunia, ialah saat terjadinya hijrah. Saat itu diambil sebagai tahun yang pertama, dan pada saat Umar bin Khattab itu menetapkannya, maka pada saat itu telah ditetapkan tarikh pada tahun 16 sesudah Hijriah atau tahun ke-16 sesudah Hijrah. Jadi pada penetapan tersebut terhitung pada tahun ke-16 Hijriah. Masa pemerintahan Utsman bin Affan. Utsman menggantikan Umar bin Khattab menjadi khalifah yang ketiga. Sebelum Umar wafat, Umar telah mengangkat 6 orang yang bertugas menentukan khalifah selanjutnya.
Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Keenamnya bermusyawarah untuk menentukan pengganti. Utsman bin Affan dipilih karena paling senior. Ia pun dibayat sebagai khalifah di Masjid Nabawi pada 23 Hijriah atau 644 Masehi di usia 70 tahun. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 2 periode, masing-masing 6 tahun. Di periode pertama, Utsman juga membentuk armada angkatan laut. Wilayah yang dikuasai yakni Afrika, Asia, Eropa. Ia membagi kekuasaan Islam menjadi 10 provinsi dengan masing-masing amir atau gubernur. Di bawah Utsman, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Rakyatnya mampu naik haji berkali-kali, bahkan budak dijual berdasarkan berat timbangannya. Ia juga membangun polisi keamanan dan pengadilan. Sebelumnya pengadilan digelar di masjid. Di masa Utsman, khutbah Idul Fitri dan Idul Adha didahulukan sebelum sholat. Begitu juga azan pertama pada sholat Jumat. Utsman juga dikenal sebagai khalifah pertama yang memperbaiki dan memperluas Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ini seiring banyaknya umat Islam yang melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam kelima. Prestasi Utsman yang paling gemilang yakni pembukukan Al-Quran. Pembukuan dilakukan karena Islam semakin luas. Orang yang pertama memperhatikan ini adalah Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah menyampaikannya kepada Utsman. Menanggapi ini, Utsman membentuk panitia pembukuan Al-Quran. Al-Quran kemudian digandakan dan dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, Kufah, dan Madinah. Kejayaannya di periode pertama membuatnya dipilih lagi pemimpin di periode kedua. Namun, di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan. Utsman diprotes karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Ini menyebabkan Utsman lemah di pemerintahan. Ia tak dapat berbuat banyak terhadap keluarganya. Pada tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi, sekitar 1.500 orang datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman. Karena tak ditanggapi, protes berubah menjadi pemberontakan. Sebagian juga dihasut oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang disebut pura-pura masuk Islam dan kerap menyebar fitnah. Akibatnya rumah Utsman dikepung dan ia didesak mundur sebagai khalifah. Seorang pemberontakan bernama Al-Ghafiqi berhasil masuk lewat atap dan membunuh Utsman. Utsman wafat di usia 82 tahun pada 20 Mei 656 Masehi. Ali memerintah selama 6 tahun dari 35 hingga 40 Hijriah atau 655 sampai 660 Masehi. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelah Utsman wafat. Keadaan semakin kacau. Kaum muslimin mendesak agar Ali dibaiat sebagai khalifah. Dalam suasana kacau, Ali pun dibaiat. Peristiwa itu berlangsung pada 25 Zulhijjah 35 Hijriah di Masjid Madinah. Pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ali diwarisi berbagai pergolakan. Masa pemerintahannya penuh dengan cobaan. Ia berusaha mengatasinya dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman bin Affan. Ia juga mengambil alih tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatan kepada negara. Ali mengembalikan sistem distribusi pajak tahunan di antara orang Islam yang pernah diterapkan pendahuluannya Umar bin Khattab. Pemberontakan yang dihadapi Ali bin Abi Thalib diantaranya datang dari Thalhah, Zubair, dan Aisyah. Mereka mengecam Ali yang tak mau menghukum pembunuhan Utsman. Mereka minta agar ada pembalasan. Ali yang ingin menghindari perang mengirim surat ke Thalhah dan Zubair agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan perkara itu secara damai. Masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, namun keduanya menolak, maka pertempuran hebat pun meletus. Pertempuran itu dikenal dengan nama Perang Jamal, unta, karena Aisyah menunggang unta.
Zubair dan Thalhah terbunuh, Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Madinah. Setelah pemberontakan itu padam, Ali bergerak dari Kufah ke Damaskus. Pasukannya bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin. Keduanya bertempur dan dikenal dengan nama Perang Siffin. Perang ini berakhir dengan takhim atau arbitrase, tapi takhim tak menyelesaikan masalah. Bahkan tahkim menyebabkan munculnya golongan ketiga, yakni Al-Khawarij atau orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Masa kepemimpinannya yang penuh gejolak ini membuat tak banyak warisan yang ditinggalkan Ali. Salah satu dari sedikit warisan itu yakni penyempurnaan bahasa Arab. Itu merupakan penjelasan dari kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib.